Nah, untuk yang hari ini 18. Nah, materi kita hari ini materi baru ya. Materi kita nanti adalah impuls dan momentum. Nah, ini. Jadi materi kita nanti adalah impuls dan momentum. Ini materi yang baru. Di SMP sudah atau belum ya? Belum ya? Nah, jadi ini. Ini ada impuls dan momentum. Jadi kita mulai dulu dari impuls. Impuls. Nanti secara matematisnya itu impuls didefinisikan sebagai I impuls gitu ya. Sama dengan F kali delta T. F kali delta T. Jadi I ini adalah impuls termasuk besaran vektor. Jadi satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian kalau F ini adalah gaya. Gaya impulsif berarti satuannya Newton. Kemudian untuk delta T ini adalah waktu kontak. Ya ini sekon, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada bola gitu ya, kemudian tendang itu, hilang. Nah, jadi misalkan ini ada bola, kemudian ditendang dengan gaya F, gitu ya. Ketika menendang, berarti kan kaki kita itu menyentuh bola dalam waktu sekian detik, gitu ya. Atau bahkan kurang dari 1 detik, sangat singkat, gitu ya. Nah, maka itu nanti waktu kontaknya ini inilah yang disebut sebagai delta T. Jadi T ini adalah waktu kontak ketika bola ini ditendang. Nah, akibat dari ini ketika bola ditendang, sebelum dia kena gaya kan diam. Setelah dikenai gaya bergerak. Jadi kan semula dia diam, kemudian bergerak. Nah, maka berarti ada perubahan gerak, gitu ya. Nah, itu nanti akan disebut sebagai impuls. Nah, ini impuls, jadi itu adalah gaya dikalikan waktu. Karena gaya ini vektor, kemudian I-nya vektor. Jadi gaya vektor, T itu skalar ya. Maka vektor kalikan skalar, itu hasilnya adalah vektor. Jadi impuls itu adalah besaran vektor. Jadi nanti ini impuls ini adalah besaran vektor. Impuls ini termasuk besaran vektor, ya. Nah, kemudian setelah impuls, jadi impuls itu tadi definisinya secara matematis I sama dengan F kalikan delta T gitu ya. Jadi impuls itu adalah semacam besaran gaya yang bekerja dalam waktu tertentu, suatu selang waktu T. Nah, kemudian impuls itu ternyata ketika dikenakan pada suatu benda itu bisa mengalami perubahan gerak. Dari diam menjadi bergerak, atau dari kemudian arahnya ke utara menjadi arahnya ke selatan. Pernah main kasti misalkan, bola dilempar terus dipukul, arahnya kan berbalik. Nah itu, terus kemudian kita menjatuhkan bola, kemudian bolanya arahnya ke bawah, memantul ke dinding, lantai gitu ya. Akhirnya jadi ke atas. Nah itu jadi ada perubahan sesuatu, perubahan gerak dari arah, bisa arahnya dan juga nilainya dan sebagainya. Karena itu vektor. Nah nanti juga setelah impuls ini kita mengenal yang namanya momentum. Momentum. Jadi momentum ini semacam apa ya? Besaran yang menyatakan kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Nah, momentum. Nanti dinotasikan dengan P kecil. Ini vektor. Jadi momentum itu secara matematisnya ini adalah P. Ini sama dengan massa dikalikan V, kecepatan. Ya, massa kan skalar. V itu vektor. Sehingga hasilnya momentum itu adalah vektor. Nah, jadi P ini adalah momentum namanya. Momentum, nah ini adalah kilogram meter per sekon.
kemudian M ini adalah massa, ini kilogram, kemudian V ini kecepatan ini meter per sekon ya. Jadi ini adalah momentum. Lalu apakah ada hubungan antara ini ya? Hubungan antara impuls dengan momentum. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau misalkan diilustrasikan tadi bola, awalnya bola itu kan dalam keadaan diam ya. Ini masanya misalkan M ya. Di awalnya dalam keadaan diam, V awal sama dengan 0 ya. Atau dia seperti punya kecepatan awal dulu. Kemudian bola ini dikenai gaya F dalam waktu delta T. Ternyata bola ini menjadi bergerak ke sana dengan kecepatan V. Ya. Berarti F kali delta T tadi apa? Impuls kan? Jadi impuls itu bisa menyebabkan adanya momentum awalnya sekian, momentum akhirnya menjadi M kali V. Jadi menyebabkan apa? Impuls menyebabkan perubahan momentum. Dari sini berarti impuls itu ternyata bisa menyebabkan perubahan momentum. Nah, ini perubahan momentum itu adalah dari momentum akhir. Nah, momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi ini adalah P akhir dikurangi P awal. Gitu ya. Nah, berarti dari situ ini adalah M V min M V awal. Tadi impuls adalah ini. Nah, jadi ini ada hubungan antara impuls dan momentum. Jadi impuls itu bisa menyebabkan adanya perubahan momentum. Nah, ini ya. Jadi ini gambaran tentang impuls dan momentum. Jadi sekali lagi untuk impuls itu bisa menyebabkan adanya perubahan momentum. Kemudian momentum dan impuls itu termasuk besaran vektor. Sehingga nanti ketika pengerjaannya kita juga mengerjakan menggunakan aturan vektor. Ya. Kalau menggunakan aturan vektor berarti ini arah itu nanti penting. Arah nanti akan penting. Jadi kalau benda geraknya ke utara dengan kecepatan sama, masanya sama, maka itu dikatakan momentumnya beda dengan benda yang meskipun nilainya sama dengan benda lain yang arahnya ke timur, maka impulsnya momentumnya itu beda. Beda apanya? Arahnya, meskipun nilainya sama. Ya. Jadi itu kalau vektor, maka nilai itu nanti akan berpengaruh. Oke, ini adalah impuls dan momentum, serta hubungannya antara impuls dan momentum. Kemudian nanti kita akan mengenal juga adanya ini, hukum kelestarian momentum. Jadi ada selanjutnya, ini ada hukum kelestarian momentum. Nah ini, atau mungkin nanti kalau di buku hukum kekekalan momentum, ya. Jadi bisa hukum kelestarian momentum atau kekekalan momentum. Intinya apa? Jadi dalam hukum kelestarian momentum itu adalah momentum awal dari sistem totalnya, gitu ya, itu harus sama dengan total momentum akhir. Jadi ada P1 aksen plus P2 aksen. Nah itu adalah
hukum kelestarian momentum. Nah, untuk ini P1 berarti kan ada M1 V1 plus M2 V2 gitu ya. Kemudian ini ada M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Ini hukum kelestarian momentum. Jadi pakai ini momentum awal total itu sama dengan momentum akhir dari sistem itu. Ini kita beri keterangan dulu. P1 berarti momentum awal benda 1, kemudian P2 momentum awal benda 2. Kalau P1 aksen berarti momentum akhir benda 1, kemudian P2 aksen berarti ini adalah momentum akhir dari benda 2 ya. Jadi ini adalah persamaan untuk hukum kelestarian momentum. Mungkin nanti di buku menyebutnya hukum kekalahan momentum ya. Tapi mungkin lebih cocok kalau kelestarian. Kalau kekal berarti kalau diapa-apakan nilainya tetap. Tapi kalau kelestarian, dia akan nilainya lestari selama tidak ada faktor luar yang merusak. Itu kelestarian. Jadi nanti kalau misalkan membaca buku-buku yang dari luar berbahasa Inggris, bisa pakai conservation of energy. Jadi hukum kelestarian energi. Biasanya disebutkan kalau kita di SMP dulu mungkin hukum kekekalan energi, gitu ya. Nanti kalau membaca buku-buku di bahasa Inggris, dia conservation of energy. Kemudian momentum ya konservasi. Jadi lestari. Selama tidak ada faktor luar yang merusak, maka nilainya di awal dan akhir itu selalu sama. Itu tentang kelestarian momentum. Jadi saya carikan contoh dulu ya. Jadi saya berikan contoh. Saya coba yang impuls ini misalkan contoh ini gula kasti, ini masanya misalkan adalah 100 gram atau 200 saja ya, 200 gram, kira-kira berapa gram itu ya, saya belum, anggap saja 200 gram ya, 200 gram dalam keadaan diam. Nah, gula kemudian dipukul dengan gaya atau selama ini ya, dipukul dengan waktu kontak 0,01 ya, 0,01 sekon. Nah, ini jika kecepatan bola sesaat setelah dipukul ya, kecepatan bola saat setelah dipukul itu adalah misalkan 50
meter per sekon, ya, 50 meter per sekon, maka tentukan yang A impuls yang bekerja pada bola. Kemudian yang B besar gaya impulsif yang bekerja pada bola. Ya, jadi berapa impulsnya dan kemudian berapa gayanya. Lalu bagaimana cara menjawabnya ini? Mencari impuls. Impuls tadi sama dengan apa? Atau yang diketahui dulu aja ya. Yang diketahui apa ini? Berarti yang diketahui di sini adalah massa. 200 gram. Oke. Ini berarti 0,2 kilogram. Ya, waktu kontaknya delta T 0,01 sekon. Ya, waktu kontaknya 0,01 sekon. Kemudian kecepatan akhir. Nah, 50 meter per sekon itu kecepatan akhir. Kecepatan awalnya berapa? Kalau kecepatan awalnya 0, karena awalnya diam ya. Nah, ini. Nah, baru kita bisa mengerjakan. Nah, I sama dengan apa? Delta P ya. Perubahan momentum. Perubahan momentumnya bagaimana? Perubahan momentumnya berarti yang momentum setelah itu dipukul ya, akhirnya itu setelah dipukul. Dikurangi dengan momentumnya sebelum dipukul. Nah, momentum akhirnya berarti kan massa dikalikan V akhir. Ya. Kemudian momentum awalnya berarti massa dikalikan V awal. Dikalikan V awal. Nah, massanya kan 0,2. Kecepatan akhirnya 50. Ya. Ini 0,2 kali 0. Berarti hasilnya berapa? 0,2 kali 50 10 ya. 10. 0,2 kali 5 kan 0. Nah, berarti hasilnya 10. 10 kilogram meter per sekon. Nah, ini adalah impulsnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, berapa gayanya, gaya impulsifnya, F-nya tadi. Berarti kan kita sudah bisa menentukan itu pakai ini tadi. Yang B menggunakan persamaan impuls I sama dengan F kali delta T. I-nya sudah ketemu tadi. 10. F-nya kita cari. Delta T-nya 0,01. Berarti gaya yang mengenai bola itu adalah 10 per 0,01. Berapa ini berarti? 1000 Newton. Nah, itu bisa ya? 1000 Newton. Oke. Baik, sekarang itu adalah ini apa namanya, hubungan antara impuls dan momentum ya, contoh soalnya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk contoh lagi yang berkaitan dengan hukum kelestarian momentum ya. Jadi misalkan ini contoh. Oh, tapi sebelum ke sana harus kenal ini dulu. Berarti ini, kita coba aja dulu ya.
Ini contoh ini. Bola dilepas dari ketinggian ini ya. Dilepas dari ketinggian 1 meter. Kemudian menumbuk lantai sehingga bola memantul dengan ketinggian 80 cm. Ini ya, ketinggian 80 cm. Oke, pertanyaannya, tentukan ini, perubahan momentum yang dialami bola. Perubahan momentum yang dialami oleh bola. Jadi ini lantai, awalnya di sini 1 meter ya. Berarti kan awalnya ini 0. Ya. Sampai dia kemudian turun, sini ketika tepat akan menyentuh lantai, dia punya kecepatan V1 misalkan gitu ya. Nah, kemudian sesaat setelah menyentuh lantai, bola itu akan memantul lagi ke sana dengan kecepatan V2 sehingga dia mencapai puncaknya di sini. Ini kembali lagi V aksen V3 gitu ya. Misalkan V3 ini adalah 0 karena puncak. Ketika itu ketinggiannya adalah 80 cm gitu. Nah, berarti kalau kita mau mencari perubahan momentum, kita akan mengamati di sini. Proses di sini. Sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Berarti harus tahu kecepatannya. Berapakah V1? Ya, berarti harus mencari V1. Untuk mencari V1 berarti kita menggunakan gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas. Berarti ini adalah menggunakan bisa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT kuadrat berarti kan V1 kuadrat. Sesaat sebelum menyentuh lantai. V0-nya 0 karena pas di sini masih diam. Dilepas gitu ya. Kemudian plus 2 kali 10 kali ketinggiannya berapa? 1 meter. Nah, berarti V1 adalah akar 20. Ini adalah berapa ya? Angkanya pas jelek ini ya. Ya, anggap saja 2 akar 5. Itu ya, bisa ya? 2 akar 5 meter per sekon. Nah, kemudian berapakah kita akan mencari berapa V2 sesaat setelah tumbukan. Nah, berarti kita mencarinya lewat gerak vertikal ke atas itu. Jadi untuk mencari V2, kita mencarinya menggunakan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Jadi pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH2 ya. VT-nya berapa? 0 karena berhenti. V0-nya dicari ya. Sebagai V2 tadi. Min 20 kalikan ya. 2 kali G-nya 10 berarti 20 ya. Hanya 0,8. Oke, berarti ini adalah 0. Ini V2 kuadrat min
16. Sehingga V2 sama dengan akar dari 16. Ini adalah 4 meter per sekon. Hati-hati, karena momentum adalah vektor, maka nanti kita harus memberikan arah ini ke atas. Kemudian ini ke bawah. Nah, maka representasi arah itu nanti adalah vektor adalah tanda plus atau minus. Ya. Sehingga untuk perubahan momentum berarti nanti adalah delta P, ini perubahan momentum. Delta P sama dengan P akhir dikurangi P awal. P akhirnya apa? Ya P ketika 2 tadi, ini P1. Maksudnya P2 P1 itulah ini. Momentum ketika kecepatannya V1, ya. Kemudian momentum ketika kecepatannya V2. Nah, massa bola belum diketahui ya. Massa bola misalkan massa bolanya tetap sama bola kasti tadi, misalkan adalah 200 gram. Nah, baik kita tetapkan kemudian arah yang ke atas kita beri tanda positif, yang ke bawah kita beri tanda negatif. Ya. Berarti nanti di sini ini adalah M kalikan V2 min M dikalikan V1 0,2 kg. V2 nya kan tadi ketemunya 4 plus ke atas ya. Min hati-hati 0,2 kalikan kecepatannya V1 berapa? Akar 20 tadi. Tapi hati-hati ada tanda minus. Ya. Tanda minus. Arahnya kan ke bawah. Berarti ini 0,8 ditambah dengan tadi adalah kalau 2 akar 5 berarti ini adalah 0,4 akar 5 plus berarti perubahan itu arahnya ke atas. Ini kita tulis seperti aja gak apa-apa ya. Kilogram meter per sekon. Nah, ini adalah perubahan momentum dari bola tadi. Jadi perubahannya ketika dia menumbuk. Nah, maka nanti berarti perubahan momentum itu juga bisa terjadi ketika adanya tumbukan antara dua benda. Nah, maka nanti kita akan mengenal yang namanya 3 jenis tumbukan. Ya, jadi kita akan mengenal, itu nanti akan mengenal tumbukan. Jadi ada tumbukan atau tabrakan. Tumbukan nanti ada 3 macam. Yang pertama ada lenting sempurna. Lenting sempurna berarti nanti koefisien restitusinya. Nanti ada mengenal namanya koefisien restitusi. Ini nilainya 1. Ya. Lenting sempurna berarti nanti ketika tumbukan tidak ada energi yang hilang. Berarti ketika tabrakan tidak ada yang berubah menjadi panas. Itu dalam teori. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang lenting sempurna itu. Ya, nilainya nanti ada koefisien restitusi. Nah, apa itu koefisien restitusi? Itu akan kita bahas berikutnya. Kemudian ada lagi, nah ini berarti tidak ada perubahan, tidak ada kehilangan ya. Tidak ada kehilangan energi. Ya, energi kinetiknya total tidak ada yang hilang. Energi kinetik. Kemudian ada lagi yang kedua, ini lenting sebagian. Dan sebagian itu, maka nanti koefisien restitusinya, nilai E-nya itu adalah ini, kurang dari 1, lebih dari 0. Jadi 1 dan 0 tidak masuk. Ya. Jadi lebih dari 0 kurang dari 1. Itu lenting sebagian. Berarti ketika tumbukan, setelah tumbukan tidak nempel, tapi ada yang hilang.
ada yang berubah menjadi panas energi kinetiknya. Gitu ya. Ini saat tabrakan itu atau setelah bola menyentuh, maka ada sebagian energi yang hilang. Seperti bola tadi, awalnya kan 1 meter, setelah memantul tingginya menjadi berapa? 80 cm. Kok nggak kembali lagi ke 1 meter? Berarti kan ada yang hilang. Nah itu termasuk contoh lentingnya lenting sebagian. Seandainya di alam itu lentingnya lenting sempurna, kita juga repot. Bola dilepas seperti ini, ya seterusnya sampai kiamat dia terus tidak berhenti. Nah untungnya lentingnya tidak ada yang sempurna dan ada gaya gesek udara, gitu ya. Sehingga bola lama-lama juga berhenti, mantulnya lama-lama kan berhenti, ya. Nah itu lenting sebagian. Jadi yang ada di alam ya lenting sebagian atau yang ketiga tidak lenting sama sekali. Nah ini tidak lenting. Berarti nilai koefisien restitusinya itu adalah 0. Tandanya kalau tidak lenting itu apa? Tabrakan nempel, setelah itu bergerak bersama. Bisa dibayangkan. Jadi misalkan punya mobil-mobilan, ya, anak-anak punya mobil-mobilan terus dilempar pakai plastisin. Nah, plastisin yang nempel di mobil itu, keduanya bergerak bersama. Itu namanya tidak lenting sama sekali. Atau ada bola gandul itu ditembak pakai sebagai sasaran, ya, tembak. Nah, setelah ditembak, pelurunya itu bersarang di sasaran itu, kemudian bergerak bersama. Nah, itu lenting, tidak lenting sama sekali. Jadi nilai koefisien restitusi itu nanti itu adalah antara 0 sampai dengan 1. 1 ketika lenting sempurna, 0 ketika tidak lenting sama sekali, antara 0 dan 1 itu ketika lentingnya sebagian. Jadi di sini ada energi yang hilang. Nanti ada energi yang hilang. Hilangnya kemana? Ya bisa menjadi panas. Jadi kalau misalkan kita setelah kena bola itu kan rasa panas, ya. Nah itu jadi seperti itu. Nah kemudian bagaimana dengan persamaan ini koefisien restitusi? Jadi koefisien restitusi nanti kita bisa mencari dari tumbukan itu koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu mesti melibatkan dua benda. Jadi pernah tabrakan. Nah, maka nanti E ini sama dengan minus, ya, V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ini ya. Ini adalah koefisien restitusi. Jadi ada tanda minusnya, hati-hati di situ. Tanda minus, jadi yang ada aksennya itu kecepatan setelah tumbukan. Jadi ini adalah E koefisien restitusi. Satuannya apa? Koefisien restitusi. Ada nggak satuannya? Yang atas itu dimensinya apa? Kecepatan toh? V min V kan tetap kecepatan. Yang bawah V min V kecepatan. Kecepatan dibagi kecepatan, akhirnya satuannya kan hilang. Jadi koefisien restitusi itu tidak ada satuannya. Karena yang atas kan meter per sekon, dibagi dengan meter per sekon lagi, hilang. Jadi koefisien restitusi itu adalah sebuah bilangan saja, tanpa satuan. Kemudian kalau V1, jadi kecepatan benda satu sebelum tumbukan. Kemudian kalau V1 aksen, ini kecepatan benda 2 setelah tumbukan. V2 berarti ini, V1 aksen itu kecepatan benda 1 ya. Ini kecepatan benda 2 sebelum tumbukan.
Kemudian kalau V2 aksen, berarti ini kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, satunya nanti meter per sekon semua, itu yang kecepatan itu. Jadi ini rumus untuk koefisien restitusi. Terus hati-hati, nanti V-nya dalam bentuk vektor ya. Kalau arahnya sama, berarti harus menentukan arah mana arah plus, mana arah negatif. Gitu. Kecepatan sebelum dan setelah. Terus ini yang menentukan benda 2 per 1 bagaimana? Yang mengerjakan soal. Boleh dibolak-balik. Ya. Jadi misalkan saya pakai rumusnya V1 min V2 aksen boleh yang bawah tapi juga harus V1 min V2. Ya. Kalau misalkan dibalik boleh, saya nggak mau minusnya di depan ada minusnya, boleh saja. Berarti atas dan bawah indeksnya beda. Ini 2, ini 1, berarti yang bawah 1 dan 2. Jadi nanti boleh seperti ini sebenarnya. Kalian boleh menuliskan seperti ini. E sama dengan V1 aksen min V2 aksen per V2 min V1. Kalau nggak ada minusnya di depan berarti ini beda ya, silang. Gitu aja. Kan negatifnya masuk ke dalam tadi. Akhirnya ini min, yang belakang jadi plus. Ini dibalik. Nah, itu ya. Sudah jam 12 ternyata. Oke, jadi untuk hari ini mungkin itu sudah dulu. Kita lanjutkan hari Rabu. Ya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Nanti akan saya kirimkan filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.